Linux, benarkah dia lebih kencang dari Windows? Ini adalah video remake dari Linux yang saya upload tahun kemarin dan baru upload beberapa menit langsung di take down sama YouTube, bre. Nggak tahu kenapa, karena nggak dijelasin bagian mananya yang melanggar. Jadi ya sudah, saya coba buat ulang dan semoga aja yang ini tidak di take down lagi ya, bre. Jadi ceritanya banyak orang yang bilang bahwa Linux itu jauh lebih ringan dibanding Windows dan jauh lebih kencang, terus nggak banyak bloatware dan sejenisnya. Tapi kenapa kok orang-orang masih banyak yang pakai Windows? Kenapa nggak berpindah aja ke Linux? Sampai akhirnya berkembang, ada banyak orang yang jelek-jelekin pengguna Windows, dianggap nggak canggih gitu kalau nggak pakai Linux. Untuk operating sistemnya sendiri, memang benar bahwa Windows semakin kesini yang asli bawaan Microsoft, bukan yang sudah dimodif sama orang gitu ya, itu memang semakin berat dan isinya adalah semakin banyak bloatware. Bloatware ini adalah program-program yang kita nggak butuh tapi dipaksa ada di sana. Iya sih, bisa dihapus sendiri, tapi menyebalkan, bre. Tapi kalau kita bicara tentang PC, selama PC kamu adalah PC yang mengikuti perkembangan zaman, jadi pakai generasi yang baru, terus juga speknya mumpuni lah ya, itu nggak masalah sih jalanin Windows. Iya, emang dia lebih berat, tapi PC-nya masih sanggup-sanggup aja. Cuma yang digembar-gemborkan adalah kalau bisa lebih ringan, kenapa harus pakai yang berat? Walaupun PC kamu sanggup, tapi kalau operating sistemnya lebih ringan, harusnya bisa lebih kenceng. Secara logika seperti itu. Tinggal bener nggak kayak gitu. Berbeda dengan Windows dan macOS yang pada dasarnya di satu waktu hanya ada satu yang resmi dirilis, yaitu yang terbaru. Versi lama masih bisa dipakai, tapi yang resmi dirilis hanya satu versi doang. Windows 11 misalkan, dan kalau macOS yang terbaru sekarang tahu namanya. Sedangkan Linux ada banyak banget versinya, di mana tiap versi bisa berbeda jauh baik secara tampilan maupun fungsi. Menurut Linux Statistik 2024, saat ini ada lebih dari 600 Linux distro yang ada di pasaran, di mana masing-masing punya fitur uniknya sendiri, punya desktop environment sendiri, serta punya fungsi dan paket program mereka sendiri. Jadi saat ada orang yang bilang Linux, itu Linux yang mana yang kamu maksud? Soalnya saya juga udah pernah pakai tuh Linux yang model DOS, yang pakai script doang, sama Linux yang tampilannya seperti Windows. Nah, mana yang kamu maksud? Kalau kamu bilang lebih ringan, mana yang lebih ringan? Tapi nggak masalah, saya paham. Yang dimaksud adalah Linux yang tampilannya mirip sama Windows, ya kan? Ibaratnya kamu punya pacar, terus putus, dan kamu bilang benci sama dia, habis itu kamu cari pacar baru, tapi yang wajahnya mirip sama dia, bre. Ini namanya benci atau benar-benar cinta. Bilang nggak suka sama Windows, tapi cari penggantinya yang mirip sama Windows. Pertama, saya tes pakai Ubuntu, salah satu distro Linux pertama yang dulu banget pernah saya pakai. Waktu itu installnya pakai CD, nggak ada download, nggak bisa download, dan yang keren waktu itu CD installernya saya request, kirim email langsung ke Ubuntu, minta 10 kopi buat saya sama teman-teman di kampus, dan beneran dong dikirim gratis 10 CD langsung dari Belanda. Sayangnya CD-nya udah hilang semua. Cuma kalau sekarang downloadnya langsung dan installnya pakai flash disk yang caranya nggak jauh beda dengan Windows. UI-nya setelah terinstall kurang lebih aja sama Windows atau Mac, beda layout dan memang butuh penyesuaian untuk bisa pakai dengan lancar. Untuk install program juga hampir mirip, ada App Store bisa langsung lewat sana, atau bisa juga pakai command prompt yang di Linux namanya terminal kalau pengen kelihatan agak keren dikit. Tapi untuk kita yang terbiasa pakai Windows, masalah baru akan muncul saat akan menggunakan program untuk kerja maupun game. Nggak semua program yang umum digunakan di Windows ada versi Linuxnya. Alternatif lain banyak, tapi jelas bukan program yang sama. Seperti yang paling simpel, Microsoft Office nggak ada versi Linux. Yang ada Office Online versi browser yang jelas sekali fiturnya sangat terbatas. Padahal saya udah terlanjur selama puluhan tahun nyaman pakai Microsoft Office. Alternatif lain ada macam LibreOffice, tapi sekali lagi saya udah terlanjur nyaman pakai Microsoft. Apalagi saya langganan Microsoft 365 yang di dalamnya udah ada OneDrive. Yang ternyata saat saya ngetes tahun lalu gak ada OneDrive dan G Drive desktop untuk Linux. Jadi mau gak mau mesti pakai cara alternatif atau pakai versi browser yang jelas sangat tidak efektif untuk saya. Berikutnya video editing, dimana saya udah lama pakai Filmora yang ternyata juga gak ada versi Linuxnya. Ada sih cara ngakalinnya, tapi ya itu tadi, semua yang mau saya pakai harus diakalin, bre. Tapi ya sudahlah, karena buat ngetes doang ya gak masalah. Dan sebelum kita lanjut, apakah benar Linux ini lebih irit resource dibandingin Windows? Saya ngetes Windows dan Linux di dua PC yang berbeda. Di PC pertama, dalam kondisi Windows tidak terlalu idle, dalam arti ada beberapa program jalan di background. Terlihat CPU jalan 20-30%-an, sedangkan memori makan 12,4 GB. Boros banget ya. Kemudian ini adalah PC yang sama saat jalanin Ubuntu dalam kondisi juga tidak terlalu idle. Beberapa program jalan di background. CPU usage-nya nggak tahu deh itu berapa persen, tapi emang kelihatan lebih rendah dibandingin Windows. Dan pemakaian RAM-nya
juga dari 12,4 di Windows sekarang turun jadi 9,8. Iya sih lebih ringan, tapi ternyata selisihnya nggak sebanyak itu. PC kedua, ini Windows yang berbeda. Dalam kondisi idle, CPU-nya jalan sekitar 1-5% dan RAM-nya sekitar 6,5 GB. Di PC ini saya install Linux Mint yang ternyata beneran jauh lebih enteng dibandingin Windows. Untuk CPU load memang kurang lebih masih sama, tapi RAM usage-nya beda jauh, cuma 1,6 GB bre. Tinggal gimana aktualnya saat gaming, apakah beneran bisa lebih kencang? Ternyata gaming di Linux banyak juga tantangannya. Pertama, nggak semua game ada versi Linuxnya. Kalau kamu pakai Steam, kamu bisa pilih di library logo Penguin untuk melihat game apa aja yang ada versi Linuxnya. Tenang aja, nggak perlu beli baru. Di sana kamu beli satu game akan dapat semua versi yang disupport. Semisal ada Windows, Linux, dan macOS, kamu dapat tiga-tiganya. Tapi gimana kalau gamenya nggak ada versi Linuxnya bang? Tenang, di Steam ada yang namanya Proton yang ceritanya bisa bikin game non-Linux bisa jalan di Linux. Tapi nggak semua game bisa jalan dengan lancar lewat Proton. Kamu bisa cek website ProtonDB untuk melihat status compatibility game untuk Proton. Cuma dari yang saya praktekin, Mad Max nih contohnya ya, native support untuk Linux udah di-download tapi ternyata nggak bisa jalan. Satu hal yang kecil kemungkinan terjadi di Windows. Mungkin ada cara ngakalinnya, tapi di sini tidak saya lakukan. Jadi langsung lompat aja tes gaming performance yang saya lakukan hanya di game Cyberpunk yang jalan lewat Proton dan akan di-compare dengan game yang sama jalan di Windows 11 versi default. Tes dilakukan di PC dengan Core Ultra 5 245KF yang terpasang di motherboard Maxsun Terminator Z890A Wi-Fi, RAM Q-Codex 32GB kit 8000 MTS dengan GPU Asus TUF Gaming RTX 5070 Ti. Yang pasti Cyberpunk bisa jalan lancar di Linux Mint walaupun bukan native. Tapi untuk monitoring FPS yang nggak pakai MSI Afterburner karena nggak ada versi Linuxnya. Jadi mesti cari alternatif. Di mana yang saya pakai ini adalah Mango Hut yang setupnya juga sedikit lebih ribet dibandingin Afterburner. Nah sekarang beneran nggak lebih kencang? Singkat aja, pada resolusi Full HD Windows bisa dapat 88 FPS average dan 67 FPS 1% low. Sedangkan pada Linux Mint 86 FPS average dan 54 FPS 1% low. Ternyata Windows malah sedikit lebih kencang. Pada 4K Windows mencatat 47 FPS average dan 38 1% low FPS. Sedangkan Linux Mint 45 FPS average dan 31 1% low. Lagi-lagi Windows malah sedikit lebih kencang. Nah lo, udah lebih ringan, kenapa FPS-nya nggak jadi lebih tinggi? Ini yang banyak disalahartikan orang. Memang benar secara fungsional Windows ini kebanyakan gimmick sampai akhirnya makan resource yang lebih besar. Sedangkan Linux dia memang terlihat lebih kecil dan waktu dipakai memang kelihatan lebih asik gitu ya karena nggak terlalu berat. Tapi jangan disalahartikan bahwa semakin ringan otomatis FPS-nya semakin tinggi. Kalau PC kamu udah ngikutin perkembangan zaman seperti tadi udah saya sebutin, udah pakai CPU yang baru, RAM-nya juga gede, SSD-nya juga udah kencang, jalanin Windows yang memang terlihat berat itu enteng buat PC kamu. Ibaratnya Windows butuh 20 resource, kamu punya 32. Iya, angkanya memang gede gitu ya, tapi PC kamu sanggup jalanin dengan lancar. Begitu pakai Linux yang resource-nya cuma butuh 5, iya sih lebih enteng, tapi ya hampir nggak ada bedanya untuk PC kamu. Ringannya Linux baru akan bisa terasa kalau PC kamu speknya terbatas. Mungkin RAM-nya cuma 16 GB atau bahkan 8 GB, CPU-nya juga bukan yang terbaru, atau mungkin kamu pakai handheld yang kecil banget dan memang berat kalau untuk jalanin Windows beserta gamenya. Itu baru kemungkinan besar akan ada peningkatan yang bisa dirasakan. Windows, macOS, dan Linux udah ada dari sejak lama dan saya pun udah nyobain ketiganya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya dan juga banyak orang lainnya memilih Windows sebagai operating system utama. Jelas karena Windows memang secara angka paling banyak digunakan di seluruh dunia. Untuk saya pribadi, operating system kedua adalah macOS untuk mobile. Karena buat saya, MacBook adalah laptop yang efisiensi baterainya paling bagus. Jadi dipakai pergi kemana-mana, nggak perlu sering-sering ngecas. Nah, kenapa kok setelah Windows saya pilihnya macOS? Alasan utamanya adalah compatibility. Memang dia nggak se-fleksibel Windows, tapi untuk program yang saya pakai setiap hari, hampir semuanya ada versi Mac-nya. Tapi nggak ada versi Linux-nya, bre. Kalau semuanya ada versi Linux-nya, mungkin saya nggak beli Mac. Saya akan beli laptop gaming biasa, mungkin nggak usah terlalu high-end gitu ya. Terus saya install Linux yang memang lebih ringan dan bisa jalanin semua program yang saya butuhkan. Buat generasi yang masih muda, yang masih suka bereksperimen, Linux memang akan terlihat lebih menarik. Tantangannya lebih besar dan kita akan bisa kelihatan sedikit lebih pinter gitu ya. Generasi yang agak tua mungkin udah pernah ngalamin hal itu. Saya udah pernah nyobain semua dan berujung settle milih satu atau dua aja yang cocok sama hati, coy. Ibaratnya waktu masih muda gonta-ganti pacar nggak masalah, tapi setelah itu ya udah pilih satu untuk jadi teman selamanya. Masa coba-coba udah lewat, apalagi sekarang yang namanya kerjaan nggak bisa ditinggal dan terus-terusan ada. Jangankan bereksperimen, PC error satu hari aja itu bisa bikin pusing. Beda sama anak sekolah, nggak masuk satu hari tenang aja, life goes
on gitu ya. Tapi kalau orang kerja nggak masuk satu hari, kerjaan nggak dikerjain satu hari, besoknya numpuk akumulasi. Kayak setrikaan di rumah. Kalau hari ini kamu skip nggak nyetrika, besok bukannya hilang tapi jadi double bre. Nah, kesimpulannya mana yang lebih bagus, Windows atau Linux? Untuk masalah compatibility program nggak bisa ditawar. Windows jauh lebih superior. Bukan karena dia lebih bagus, tapi karena dia lebih banyak penggunanya. Otomatis para developer program akan lebih mengutamakan Windows untuk bikin program mereka. Jadi kalau kamu belum ada keterikatan dengan program tertentu, semisal nggak perlu pakai Microsoft Office, nggak perlu pakai OneDrive, nggak perlu pakai Filmora misalkan, dan kamu masih open untuk cari alternatifnya, pakai Linux nggak masalah. Atau semisal PC kamu speknya sangat terbatas, atau tadi pakai handheld, silahkan cobain pakai Linux, siapa tahu performancenya bisa terangkat. Tinggal untuk cari Linux yang tepat, nggak kayak Windows, pilih Windows 10 atau 11 doang. Untuk Linux kamu perlu cari tahu di antara 600 lebih distro yang ada di pasaran coy.